Analisa santuy kembali mengudara bersama gue Felix. Intro dulu. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang resensi film, tapi tentang sepak bola juga. Resensi film kayak apa sih? Jadi gue mengumpulkan beberapa film-film yang gue rekomendasi untuk kalian nonton yang bertemakan tentang sepak bola ya. Bukan cita-citaan basi ya, cita-citaan basi. Kita mulai dari film pertama, yaitu Green Street Hooligans. Jadi film ini tuh bercerita tentang seorang pemuda bernama Matt yang akhirnya terjebak di dunia hooliganisme di Inggris. Dia itu seorang mahasiswa perguruan tinggi Amerika Serikat yang terlibat dengan firma hooligan WSM itu Green Street Elite yang dikelola kakak iparnya. Dan di film ini kalian melihat semua jelas tindakan hooliganisme dan para hooligan Inggris di film, dan kita akan melihat banyak sekali adegan kekerasan yang dilakukan para supporter sepak bola di Inggris. Lalu kemudian ada Goal. Ini paling terkenal, sedunia juga tahu. Ini bercerita tentang perjuangan seorang Santiago Munez, seorang imigran asal Meksiko, untuk menjadi pemain profesional. Sayangnya dia mendapat tentangan dari ayahnya saat itu agar dia mendapat pekerjaan yang layak, dan tergantung dari Santiago saat itu memilih bakat atau kebutuhan keluarganya. Dan akhirnya dia memilih bakat. Dia terbang dari kampung halamannya di Meksiko menuju ke Inggris bermain bersama Newcastle United. Dia bertemu dengan sohibnya saat itu, Gavin Harris, dan mereka menjadi duet pasangan emasnya Newcastle saat itu. Dan setelah sukses di gol kedua, dia diceritakan bermain di Real Madrid di film Gol Kedua. Kemudian yang paling terkenal dan kita tahu ini film selalu ada di musim liburan, yaitu Shaolin Soccer. Ini dirilis tahun 2001. Bintang utamanya ada pamannya Boboho, Eng Mantan, sama Stephen Chow. Ceritanya adalah seorang pemain sepak bola, mantan pemain sepak bola yang kehilangan karirnya, berteman dengan seorang mahasiswa kungfu. Dia membantu menyatukan kembali kelima saudaranya dan mengajarkan sepak bola dengan kungfu style Shaolin. Banyak adegan-adegan lucu, kocak, dan menghibur yang bisa kalian lihat di film itu. Lalu ada, kita lihat ada ini, Football Factory. Football Factory ini menceritakan tentang supporter Chelsea yang menamakan kelompoknya Chelsea Headhunters. Selain sibuk mendukung tim kesayangannya, mereka juga terlibat dalam aksi-aksi gelap seperti perkelahian, mabuk-mabukan, dan aksi brutal lainnya. Lalu ada The Damn United. Damn United ini bercerita tentang turbulensi karir dari Brian Clough yang diperankan Michael Sheen ketika menangani Leeds tahun 1974. Kekompakan dan permasalahan Clough dengan asistennya Peter Taylor yang diperankan Timothy Spall, serta rivalitas Brian Clough dengan pelatih legendnya Leeds itu Don Revie yang diperankan oleh Cole Meany. Lalu ada Pele, The Birth of Legend. Ini kita pasti tahu ya, Pele, legendanya sepak bola Brazil. Ceritanya tentang Pele yang menjalani kehidupan sulit di Brazil, tapi di usia 17 tahun dia mewujudkan mimpinya menjadi pemain profesional bersama Santos. Dia membawa Brazil menjuarai ajang Piala Dunia yang kita tahu di tahun 1958, kemudian di tahun 62, dan terakhir dia bermain untuk timnas dan juara lagi di tahun 70. Lalu ada dari tanah air, kita ada film Garuda di Dadaku. Ini film keluarga. Ceritanya adalah tentang seorang anak kecil bernama Bayu yang punya cita-cita untuk jadi pemain timnas Indonesia. Untuk masuk seleksi timnas, Bayu harus menemui hambatan. Salah satunya adalah karena sang kakek nggak menyetujui si Bayu untuk menjadi pesepak bola, tapi pengen diarahin jadi seniman. Tapi berkat kegigihannya dan pembuktiannya, Bayu berhasil masuk seleksi timnas U12. Lalu ada Romeo Juliet. Ini lebih bercerita tentang kisah para supporter. Jadi mengisahkan tentang Jackmania bernama Rangga, bukan Rangga ADC, tapi Rangga yang jatuh cinta dengan seorang Lady Vickers ya, Lady Viking bernama Desi. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama saat bentrokan antara Jackmania dan Viking. Bisa dibilang Romeo Juliet di sini kan, kalau
di cerita Shakespeare-nya kan kisah tentang dua sejoli yang harus saling yang memadu kasih di atas perselisihan dan pertikaian kedua keluarga. Sementara di sini adalah sepasang sejoli yang saling cinta di atas perseteruan dua klub besar, yaitu Persija dan juga Persib. Lalu ada Cahaya dari Timur. Ini diangkat dari kisah nyata. Film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini mengambil pilihan untuk menghadirkan gambaran kondisi para pesepak bola Maluku dan menggunakan hampir keseluruhan dialog Ambon, dan aktor-aktor mudanya berasal dari Maluku juga untuk mengisi peran anak-anak yang ada. Dan film ini berhasil mendapatkan 2 piala citra dan juga untuk film terbaik di FFI 2014. Dan terakhir kalau kita lihat ada The Class of 92. Nah, kalau Class of 92 ini cerita tentang persahabatan 6 punggawa MU di zamannya yang berhasil juara FA Youth Cup. Ada David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary dan Phil Neville bersaudara, dan juga Paul Scholes. Film ini menceritakan perjalanan mereka sebagai pemain muda MU hingga jadi superstar Eropa di lapangan hijau dalam rentang 7 tahun. Karena bisa dibilang setelah era Class of 92 itu beberapa pemainnya ini banyak yang berpindah kubu, seperti hanya Ryan Giggs dan Gary Neville yang masih bertahan di MU, sama Paul Scholes, 3 itu yang masih bertahan. Sementara Beckham 2003 cabut ke Madrid, Nicky Butt cabut ke Newcastle, lalu saudaranya Gary Neville, Phil Neville, pindah ke Everton. Ya, menurut gue itu resensi film yang bisa gue kasih, dan semoga dari resensi film yang ada kalian bisa melihat sedalam-dalamnya bahwa sepak bola itu bisa diceritakan dari berbagai sisi, dari segi pemainnya, dari segi supporternya, dari sisi dalamnya lah, supaya orang tahu bahwa ternyata untuk menjadi pemain pro atau mendukung klub yang kita cinta itu tidak mudah. Oke, thanks for watching. Ciao.